Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama kami tim Viral Bekasi. Kali ini saya bersama Bapak Calon Wali Kota Bekasi apa Pak? Makasih banyak Mas. Ya. Jadi seperti tadi Mas katakan. Apa Pak? Bacalon. Kenapa bacalon? Karena posisinya memang semuanya di Kota Bekasi itu masih bacalon. Cuman baru ada satu partai doang yang sudah ada calonnya. Karena yang lain-lainnya masih bacalon. Ditentukannya nanti akhir bulan. Gitu. Coba Bapak perkenalkan Pak ke warga Bekasi. Bapak sebagai apa Pak? Halo masyarakat Bekasi. Nama aku Novel Salehilabi, biasa dipanggil Bang Novel. Jadi aku hari ini diundang nih sama Viral Bekasi ya sebagai bakal calon wali kota Bekasi. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kesempatan melalui Partai Golkar untuk maju menjadi bakal calon wali kota Bekasi. Yuk kita rapikan kota Bekasi bersama menjadi kota Bekasi yang lebih baik. Silakan Mas. Ini singkat aja Pak ya. Ceritakan Pak perjalanan politik Bapak di Bekasi Pak. Seperti apa Pak? Perjalanan politik saya di Bekasi ya. Sebelum saya bicarakan perjalanan politik di Bekasi, orang nanya, Bang Novel, visinya apa sih? Iya. Ya, visinya saya itu Bekasi sejahtera ya. Kotanya aman, warganya bangga. Kenapa Bekasi sejahtera? Karena saya melihat Bekasi ini kan kota, tapi coba jalan sedikit aja masih banyak kesenjangannya itu jauh banget. Oh iya. Ya, padahal katanya kota, tapi yang tidur di alasan tanah aja masih banyak di kota Bekasi. Nah, berarti kesenjangannya jauh nih. Gitu. Makanya perlu kesejahteraan. Kotanya aman. Kenapa? Karena selama saya berkecimpung di Kota Bekasi gitu ya, banyak sekali keluhan dari warga, banyaknya kejahatan. Ya, banyaknya kejahatan. Kenapa kejahatan tinggi? Karena tadi ekonominya ya kurang baik. Biasanya kalau orang daerahnya kejahatannya tinggi karena perekonomian di daerahnya kurang baik. Ya kan, penganggurannya tinggi. Makanya harus dijadikan kota yang aman. Nah, kalau masyarakatnya sejahtera, kotanya aman, otomatis warganya akan bangga tinggal di Kota Bekasi. Kenapa? Ekonominya baik, tidak ada kejahatan, pendidikannya rapi, jalanan nggak rusak, kan gitu ya. Nah, itu bagian dari visi. Nah, terus perjalanan saya di Kota Bekasi, ya, saya terjun politik itu di Kota Bekasi dari tahun 2017. Ya, 2016-2017. Cukup lama. Pada saat itu saya diminta oleh wali kota sebelumnya untuk membantu Kota Bekasi, untuk membangun Kota Bekasi. Karena wali kota sebelumnya kurang akses di tingkat pusat. Kebetulan saya pada saat itu staf khususnya Ketua DPR RI zamannya Pak Ade Komarudin. Ya, saya mendampingi Pak Ade Komarudin. Ya, pada saat itu Pak Wali Kota membutuhkan uluran tangan dari pemerintah pusat untuk membantu Kota Bekasi dalam membangun Kota Bekasi. Maka dari itulah saya diminta untuk bantuin supaya banyak hal-hal yang bisa kontribusi lah untuk Kota Bekasi. Dalam halnya pembangunan. Ya, terus juga kalau saya pribadi berkecimpung di dalam dunia politik secara nasional karena saya memang pengurus DPP Partai Golkar. Saya adalah ya di Departemen Korpol Hukam, Koordinator Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar. Saya di tingkat nasional, saya di politik masih baru 18 tahun di Golkar. Ya, tahun ini masuk tahun ke-19 tahun saya di Partai Golkar. Alhamdulillah ya, saya juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum AMPI ya, Wakil Ketua Umum AMPI, dan saya pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MPG ya. Terus juga saya menjabat
sebagai jabatan-jabatan profesional lainnya, saya seperti sekarang saya adalah Deputi Kadin Indonesia. Saya juga pengurus BPP HIPMI ya di pusat HIPMI nasional. Ya, saya pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI pertama wilayah Jakarta Selatan. Saya juga Ketua PHRI bidang perhotelan di tingkat nasional. Saya juga Wakil Ketua Umum ASITA, Asosiasi Travel Indonesia, saya Wakil Ketua Umum. Saya juga Wakil Ketua Umum GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Saya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KNPI. Ya, saya juga Ketua Umum Ormas, salah satu pendiri Partai Golkar bersama dengan Soksi, yaitu Baladika Karya. Ya, saya juga Ketua Bidang Properti dan Infrastruktur di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, yang ketua umumnya adalah Pak Erick Hidayat. Ya, saya juga Wakil Ketua Umum Japnas, Jaringan Pengusaha Nasional. Jadi jabatan-jabatan strategis di tingkat nasional, alhamdulillah banyak yang saya dudukin dan berkontribusi untuk Indonesia secara nasional dan khususnya Kota Bekasi ya secara regional. Dan itu karir organisasi dan politik saya ya dengan apa yang saya telah berjalan. Kalau tanya Bang Novel pernah kontribusi apa sih untuk Kota Bekasi gitu ya? Itu juga, pada Pak. saat Kota Bekasi pada saat dipimpin oleh wali kota sebelumnya sempat dilanda Covid. Mungkin ya pada saat itu Kota Bekasi membutuhkan bantuan pada saat dibukanya dapur umum. Ya. Saya bukan bermaksud teriak ya, tapi karena banyak yang nanya, Bang Novel pernah kontribusi apa sih gitu kan ya, gitu ya. Pada saat itu untuk membantu supaya di dapur umum ini bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan pangan, maka saya kasih bantuan secara pribadi ya, bukan saya ini kan swasta, bukan pemerintah. Ya, kalau orang misalkan menggunakan dana orang lain ngebantu itu wajar. Ya kan, atau anggaran negara dibantu wajar. Ya, tapi mencari orang yang mengeluarkan dari kantongnya secara pribadi ya, susah. itu ya mungkin Abang lebih mengerti lah. Di zaman Covid gitu kan ya. Siap. Pada saat itu ya saya bantu 120 juta untuk di dapur umum ya, supaya bisa membantu mengurangi kebutuhan masyarakat dalam pangan gitu ya. Kita bantulah. Terus juga kita membagikan juga sembako kurang lebih hampir 5.000 ya. 3.000 lebih, hampir 5.000 sembako yang kita bagikan ke masyarakat yang memang membutuhkan pada saat itu. Terus juga hal-hal lainnya, contoh ada beberapa titik di Kota Bekasi pembangunan yang pada saat waktu itu membutuhkan akses di pemerintahan dalam pembangunan. Alhamdulillah dibantu oleh pemerintah pusat, dan untuk mengatasi kebanjiran yang tadinya jalannya kecil, nggak punya turap, akhirnya miliki turap. Ya, terus ya, jembatan yang tadinya nggak punya jembatan, akhirnya dapat jembatan. Ya, RSUD yang tadinya nggak punya tempat tidur, akhirnya miliki tempat tidur. Gitu ya. Nah itu banyak sekali akses-akses yang diperlukan dari tingkat nasional kepada wilayah kan gitu ya. Terus juga Bantar Gebang, ya, bantuan dari DKI, ya kan gitu ya, yang sempat waktu itu alot sekali, ya, akhirnya bisa berhasil dapat bantuan dari pemerintah DKI Jakarta kepada Kota Bekasi. Nah itu kan perlu akses-akses. Nah inilah yang kita bantu komunikasikan, ya, kita bantu memberikan akses sehingga bisa dirasakan dan bermanfaat untuk pembangunan Kota Bekasi dan mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi. Nah inilah pentingnya, karena apa? Seorang pemimpin itu kan tidak boleh hanya bisa untuk mementingkan pribadinya atau kelompok saja, tapi bagaimana perannya dia bisa membantu masyarakat banyak dan bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah itu yang kita lakukan. Dan juga saya punya binaan disabilitas. Penting sekali kita ya untuk memperhatikan masyarakat kita ya disabilitas, saudara-saudara kita disabilitas harus kita perhatikan. Ya, jangan kita kesampingkan, karena mereka juga punya potensi-potensi hebat untuk membangun kota. Maka kita harus memberikan ruang dan peluang untuk mereka bisa berkarya dan berkreasi.
Ya, pada saat itu saya juga memberikan kesempatan kepada mereka ya yang walaupun mempunyai kekurangan secara fisik, tapi mereka tidak pernah merasa ingin dikasihani. Maka mereka saya melihat tidak menjadi, mohon maaf, orang yang dalam arti kata kutip tidak ya meminta belas kasihan dengan meminta-minta, tapi mereka bahkan mau menjual jasanya. Ada yang menjadi tukang pijit, ada yang menjadi jasanya jual kerupuk, ya, dan lain-lain dengan keterbatasan mereka, ya. Nah, mereka ini dengan segala kekurangan fisik tapi tetap mau berkarya di dunia usaha UMKM. Nah, karena saya melihat itu, saya memberikan apresiasi lah kepada mereka. Apa mimpinya mereka? Pada saat itu mereka 2019 menyatakan mimpinya adalah ingin sekali ke Tanah Suci, umroh. Alhamdulillah, saya kembali lagi bukan untuk ria, ya, tapi karena saya ditanya apa yang saya kontribusi kepada Kota Bekasi, saya memberikan reward kepada teman-teman disabilitas, para tunanetra, ya, 35 tunanetra dan 15 pendamping umroh gratis, termasuk uang saku untuk mereka bisa ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah sudah terlaksana di 2020. Jadi tidak perlu menunggu saya menjadi wali kota dalam melakukan program-program kebaikan untuk masyarakat Kota Bekasi. Maka kita perlu ya melakukan suatu kegiatan itu jangan menunggu punya jabatan. Siap, Bang. Nah, tanpa jabatan bisa melakukan nggak? Oke, siap, apalagi nanti kalau punya jabatan, kan begitu? Ya bener, Bang. Nah, itu ya. Bang, ini Bang, kita mau nanya nih. Ini kan budaya ya, Bang, ya. Tentang budaya Betawi Bekasi kan ini kan mulai agak hilang lah, Bang, ya. Iya. Nah, ini cara Bang menyikapinya gimana, Bang? Contoh, kemarin saya hari Minggu mendukung ya acara Pemuda Bekasi Berkreasi, yaitu acara budaya. Ya, saya selalu menggiatkan ya acara-acara budaya di Kota Bekasi, nggak boleh hilang. Kenapa? Sebuah kota, sebuah daerah yang hebat, Ya. itu karena budayanya hebat. Ya, budayanya dikedepankan. Yes. Ya, karena budaya ini benteng, ya, Siap. benteng satu daerah. Jangan sampai bentengnya ini hancur. Karena kalau budayanya hancur, otomatis daerahnya pasti akan hancur. Ya, kita harus menjaga. Para pemuda ini harus menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana cara mempertahankannya? Pemerintah harus mempunyai konsen, mendukung, memberikan aturan-aturan perda. Ya, misalkan kalau saya jadi wali kota, saya akan bikin aturan, ya, kepada dunia pariwisata, ya, misalkan industri pariwisata seperti perhotelan, restoran, ya, yang mereka ingin mengajukan perizinan ya, dalam membangun industri pariwisata, maka mereka wajib hukumnya untuk berkolaborasi dengan sanggar-sanggar atau tempat sanggar-sanggar atau kem-kem budaya yang ada di Kota Bekasi untuk mereka bina. Untuk sekarang sanggar budaya cuma di Pemkot. Iya, nah tapi kan tidak jalan, kenapa? Karena tidak banyak punishment dari aturan-aturan untuk mewajibkan. Contoh aja, kalau satu hotel aja membina 2 atau 3 sanggar untuk bisa memberikan mereka peluang ya atraksi di dalam hotelnya, ya, melakukan misalkan setiap hari Senin atau Jumat di situ ada seni tari A, B, C gitu kan, yang untuk welcome di hotel bintang 4, 3, 5 misalkan, ya kan. Nah, itu kan bisa menyerap tuh para tarian-tarian. Itu menjadi welcoming untuk orang-orang masuk dalam hotel. Terus juga misalnya angklung, penyanyi angklung kan gitu kan, dan lain-lainnya. Nah, itu akan menyerap mereka semua, ya. Kalau perlu di tiap kecamatan kasih. Bukan cuma setiap kecamatan, jadi semua industri pariwisata yang buka, restoran, tempat-tempat apapun itu, ya, kita akan mewajibkan mereka kalau untuk memperpanjang izinnya, mereka harus melampirkan kegiatan-kegiatan mereka menggandeng sanggar-sanggar tersebut. Sehingga apa? Perekonomiannya akan jalan, budayanya akan terus dikedepankan. Contoh, Mas, kita makan misalkan di Bekasi ini kan banyak tempat kuliner, kuliner pinggiran. Bagaimana kuliner pinggiran itu yang disahkan oleh pemerintah kota? Oke, kita kasih nih tempat kulinerannya di sini lokasinya. Terus di situ siapkan panggung budaya. Nah, setiap malam eventnya tinggal diatur.
sanggar mana mengadakan konsernya mereka. Nah, itu kan nyambil makan kita di kulineran di pinggir jalan, tapi kan melihat atraksi-atraksi. Nah, mereka dibiayai oleh pemerintah, ya kan? Dan juga mungkin ada tips-tips lah dari teman-teman yang makan yang mau. Nah, ini kan juga membangun perekonomian, ya kan? Berjalan budaya, mengembangkan budaya juga. Contoh Bali. Kenapa sih Bali itu kuat? Banyak orang datang karena budayanya kuat, budayanya dijaga. Nah, Kota Bekasi juga begitu. Pemerintahnya harus mendukung budayanya, harus menjaga budayanya. Sehingga ini menjadi kekuatan ekonomi di Kota Bekasi. Maka perlunya pemerintah membuat perda-perda yang menguatkan budaya yang ada di Kota Bekasi. Kalau menurut Abang nih, pembangunan di Bekasi ini sudah cukup apa masih ada yang perlu dibangun lagi? Kalau pembangunan itu tidak pernah cukup. Kenapa? Pembangunan itu harus terus up to date dengan perkembangan zaman. Maka di Kota Bekasi ini perlu sekali pembangunan yang merata. Karena pembangunan Kota Bekasi kita melihat masih kurang merata. Masih banyak daerah-daerah yang nggak jauh dari tengah kota masih belum terambah masalah infrastrukturnya. Terus juga di daerah perkotaan, infrastrukturnya masih kurang baik. Jalanan yang rusak dan lain-lain. Nah, ini penting sekali untuk kita merapikan ya jalanan-jalanan yang memang sekiranya perlu dirapikan kembali sehingga tidak menjadikan kemacetan atau bahaya kecelakaan lalu lintas. Ya. Terus juga bahayanya banjir. Ya. Nah, ini penting sekali gitu. Nah, ini infrastrukturnya harus dibangun, tata kotanya harus dirapikan, ya. Tata kotanya harus dirapikan, mana yang jadi penyerapan penghijauan gitu ya. Terus juga mana yang memang menjadi tempat industri atau pembangunan office, perumahan dan lain-lain. Ini harus ada zonasinya. Nah, jangan ditabrak-tabrak. Nah, di sini bangun pabrik, ya di sini juga ada tempat perumahan atau macam-macam gitu kan. Nah, ini mesti di-clustering. Mana yang bagian pabrik, mana yang bagian perumahan, mana yang bagian office, mana yang jadi ruang terbuka hijau, ya, mana yang bagian pendidikan. Jadi ini nggak boleh ditabrak. Sehingga apa? Bisa mengurai kemacetan. Ya, terus juga jalanan yang tadinya sering hancur bisa nggak hancur. Kenapa? Karena jalan ini memang jalanan infrastruktur khusus untuk ke perumahan. Berarti truk-truk nggak boleh lewat situ. Karena otomatis daya aspalnya tidak sekuat jalanan yang menuju ke industri. Gitu. Nah, ini penting clustering gitu ya. Clustering tata kotanya sehingga berdampak terhadap untuk spend anggaran terhadap pembangunan jalanan gitu untuk PU-nya. Nah, ini penting sekali. Oke, Bang. Sekarang satu pertanyaan lagi, Bang. Abang biar cara Abang untuk bisa menggait ya, Bang. Pasti menggait ya usaha muda biar berkembang itu gimana, Bang? Ya. Karena Bang pengusaha juga kan, Bang. Benar. Saya juga tadi saya bilang, termasuk dari visi misi saya kan, yang dimana perekonomian itu menjadi ujung tombak, ya. Nah, kalau perekonomian itu ujung tombak perekonomian yang paling grassroots, paling banyak di mana sih? Sektor UMKM. Berarti sektor UMKM ini apa sih yang dibutuhkan oleh mereka? Pertama, sektor UMKM itu tidak mau diribetkan dengan yang namanya sistem perizinan. Maka pemerintah harus mendukung, jemput bola. Jadi kalau ada orang yang mau usaha, support langsung perizinannya. Butuh lokasinya di mana? Support langsung lokasinya. Lokasinya bisa pakai lokasi tanah pemerintah yang tidur, kita bisa bangun. Bisa pemerintah punya tanah di tengah kota yang tidur nggak diapa-apain, nah kita bisa bangun ya clustering seperti food market, tempat UMKM mau jualan kulineran Kota Bekasi. Kita sediakan. Butuh apa tempatnya? Pemerintah harus support perizinan, support permodalan. Pemerintah punya apa? Punya ada Kota Bekasi, ada Bank Jabar, ada Bank BPR-nya, bisa kerjasama juga dengan Bank Pemerintah Nasional untuk dana kurnya. Nah, kita kasih akses fasilitasnya. Terus juga kalau saya jadi wali kota, saya akan bentuk kreatif hub di Kota Bekasi. Setiap kecamatan punya kreatif hub. Apa itu kreatif hub? Ya, di mana tempat ya titik temunya para pelaku usaha
ya, yang mereka mau berkembang, seperti coworking space. Ya kan, di situ ada informasi pembuatan usaha, ada informasi permodalan, sampai dengan eksekusi. Bukan cuma informasi, tapi sampai dengan eksekusi. Jadi kalau saya mau usaha dagang warung, dia datang ke situ, warung butuhnya apa aja sih suppliernya, perlu supplier A, B, C. Di situ pun udah ada yang bisa bantu. Oh, saya butuh modal nih, mau menjadi usaha warung, butuh modal sekian juta. Oh, sekian juta itu bisa ngambil di sini dari PNM misalkan. PNM bisa mengucurkan dalam bentuk kelompok. Oh, jumlah sekian bisa dari KUR. Nah, di Creative Hub itu dipertemukan langsung dan dikawal langsung. Jadi, dukungan pemerintah kepada masyarakat ini nggak abu-abu, tapi real. Sampai dengan pendampingan, sampai dengan dia bisa usaha. Kenapa? Kalau pengusahanya makin banyak, maka penyerapan tenaga kerjanya juga makin banyak. Nah, saya akan support penuh untuk pelaku usaha UMKM mengembangkan usahanya, dan juga pengusaha-pengusaha menengah, pengusaha-pengusaha besar untuk bisa melebarkan sayap usahanya di Kota Bekasi. Sehingga tidak ada lagi pengangguran di Kota Bekasi. Dan saya juga akan memberikan insentif reward kepada pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dari domisili atau KTP Kota Bekasi, maka akan ada reward. Rewardnya apa? Salah satu rewardnya adalah pengurangan insentif pajak daerah 0 sampai dengan 5%. Nah, kalau dia mempekerjakan masyarakat atau KTP Kota Bekasi, maka mendapat insentif pengurangan pajak daerah 0 sampai 5%. Iya. Nah, otomatis dia akan mendahulukan para tenaga kerja yang berdomisili Kota Bekasi. Iya, betul. Karena kalau dia mempekerjakan KTP yang non Bekasi, maka pajaknya tetap atau sama dengan plus 0 sampai dengan 5%. Mau nggak mau pengusaha kalau mau untung, dia akan mempekerjakan yang KTP Kota Bekasi. Nah, itu salah satu solusi untuk bisa mengurangi pengangguran di Kota Bekasi, menyerap tuan rumahnya sendiri. Gitu. Dari generasi Gen Z sampai yang tua boleh bisa. Iya, semuanya. Dan juga kita menyiapkan program juga untuk pensiunan. Ya, bagaimana iya kan para pensiunan ini ya yang sudah tidak bekerja, ya, orang-orang yang memang sudah tidak ada punya tenaga untuk bekerja kembali. Nah, mereka ini harus disupport oleh pemerintah. Ya, misalkan dia punya anaknya masih muda, masih belum bisa, itu pemerintah harus support memberikan insentif terhadap listrik yang memang listrik itu di bawah aturan yang memang nanti kita akan bentuk, ya, kita buat. Jadi kalau listriknya sekian watt, dia akan dapat subsidi. Ya kan, dianggap orang tersebut nggak mampu dan digunakan untuk kelayakan hidup, maka perlu disubsidi. Terus kita akan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak muda yang di Kota Bekasi yang mau sekolah. Ya, sekolah itu gratis, bukan hanya dari tingkat, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA kita gratiskan. Bukan cuman yang di negeri, tapi yang di pihak swasta yang terdaftar di Pemkot. Ya, nantinya kita akan mengklaster. Sehingga apa? Untuk mengurangi permasalahan yang sekarang dihadapi di Kota Bekasi, yaitu PPDB online. Orang kan mengejar gratis nih, yang mau masuk gratis kan banyak, tapi kelasnya kan sedikit. Ya, betul. Nah, kalau kita buka luas dengan kerjasama kolaborasi dengan pihak ketiga yaitu swasta untuk menggratiskan, swasta nanti dibayari oleh pemerintah per kepala, ya, itu akan saving. Dan itu bukan cuman ambil dari duit APBD, tapi ada dari anggaran-anggaran lainnya. Contoh seperti anggaran CSR, ya, anggaran dari Basnas dan lain-lain untuk membantu kegiatan pendidikan. Ya, sehingga nggak ada lagi nanti masyarakat yang tidak sekolah anaknya. Karena sekolah pendidikan itu penting. Kalau dia berpunya pendidikan, ya, otomatis dia akan bisa bekerja. Kalau dia bekerja, otomatis dia bayar pajak dan akan menguntungkan daerah lagi. Maka kalau kita mau menjadikan daerah kita jadi daerah yang besar, maka jadikan seluruh SDM di Kota Bekasi ini SDM yang profesional, SDM yang siap kerja, sehingga tidak menjadi beban kota, bahkan menjadi pendukung kota. Maka apa? Pendidikannya gratiskan, bantu pendidikannya, ya, gitu. Nah, kalau misalkan swastanya digratiskan, pemerintah yang bayar untuk yang lulus sekolah. Kalau yang tidak lulus sekolah, ya mereka harus bayar. Sehingga apa? Nggak perlu lagi kita punya anggaran pembangunan sekolah negeri, tapi anggaran tersebut dialokasikan untuk kolaborasi dengan pihak ketiga, ya, yaitu swasta. Ya. Untuk apa? Untuk kita bayarin uang sekolahnya, ya, kepada masyarakat. Sehingga apa?
pemerintah nggak perlu lagi ya takut terhadap apa? Karena pembangunan itu biasanya rentan dengan korupsi. Kan gitu? Iya, betul. Pembangunan itu ya cawe-cawe A, cawe-cawe B. Nah, itu rentan. Apalagi di dunia pendidikan ini kan banyak. Nah, ini nggak boleh nih. Makanya kita kolaborasi dengan pihak swasta. Biar yang membangun sekolahan pihak swasta. Iya, betul. Nanti yang ngisi anak sekolahnya pemerintah yang bayarin. Kalau dia lulus. Kalau nggak lulus dia bayar sendiri. Nah, itu punishment. Reward and punishment. Ya, jadi sehingga tidak membakar uang anggaran negara. Siap, ya. Dan terus setiap tahun pemerintah tidak perlu ngeluarin anggaran pemeliharaan. Iya. Anggarannya bisa di-saving. Ya kan, anggaran pemeliharaan tadi bisa di-saving untuk menjadi anggaran lainnya, kan Iya. gitu. Nah, ini sangat sangat bagus sekali sebenarnya. Dan kalau swasta otomatis dia bayar pajak. Uangnya kembali lagi ke daerah lagi. Gitu. Nah, ini yang kita akan bangun. Oh, gitu. Ini kalau boleh saya tanya bocoran sedikit, Pak. Kalau siapa sih, Pak, mau digandeng calonnya? Ya, clue-nya aja ya, Pak. Kalau misalkan menggandeng siapapun, intinya satu, ya, orang yang memang mempunyai pengalaman, ya, orang kita dalam membangun sebuah kota, ya, itu mulai harus mempunyai pengalaman. Kayak contoh, kenapa saya mau terjun ke dalam maju kontestan pilkada? Karena saya menganggap saya mempunyai pengalaman di dunia usaha. Saya punya perusahaan-perusahaan, ya, kurang lebih ada 27 perusahaan di bawah saya yang saya pimpin, ya. Dan saya juga mempunyai pengalaman dalam organisasi, ya, dan saya juga punya pengalaman di dalam pemerintahan, gitu ya. Dan ini di politik juga saya hampir 20 tahun, 18 lebih. Berarti nggak ada bocoran dikit nih, belum ada, Pak. Ya, jadi pengalaman ini harus dikolaborasi. Oh iya, siap, Pak. Orang yang mengerti, ya, menjalani pemerintahan, dan kita di dunia perekonomian. Siap. Nah, kalau dua ini bersatu, Kota Bekasi akan menjadi kota yang baik. Siap, siap, Pak. Nah, perlunya itu sinergi. Nah, bocorannya siapapun ya sinergi tadi, gitu ya. Kita akan melihat dari partai saya sendiri, karena kan kita tidak bisa menentukan sendiri, ya, karena nanti dari pimpinan pusat juga yang akan menentukan. Iya, siap. Cuman kriterianya pastinya orang yang mempunyai pengalaman, ya, dan juga memiliki elektabilitas dan popularitas yang cukup kuat, ya, untuk membangun Kota Bekasi. Nah, pengalaman itu penting, ya, di dalam pemerintahan, gitu. Jangan belum apa-apa udah mau jadi ini gitu. Iya, jangan misalkan ujuk-ujuk, istilahnya masih prosesnya masih butuh tahapan gitu kan, Iya. tapi langsung melompat kan jangan, ya kan? Nah, Ada ya, Pak? Ada ya, Pak? ya dalam politik pasti kan ada aja, Iya. kan gitu. Nah, jadi kita harus, nah, kenapa kok saya udah di nasional nih, Iya. kenapa mau turun, ya kan? Saya lebih baik dari tingkat nasional, saya belajar di wilayah. Kan begitu. Ya. Daripada saya dari tingkat paling istilah kasarnya lah, dari wilayah dari kecamatan atau kelurahan ini mau langsung tiba-tiba naik. Nah, ini kan perlu proses lah. Malah kurang bagus. Ini kan perlu proses. Gitu. Pada saat kita membangun sesuatu harus ada proses, ada sinergi harus ada. Makanya tadi saya bilang perlunya sinergi. Ya, perlunya kebersamaan, perlunya jadi ada yang jagain. Karena apa? Kota Bekasi ini kalau mau maju ini kan perlu jaringan nasionalnya untuk ngangkat. Nah, pengalaman saya di nasional ini dengan nanti partner saya yang punya pengalaman di Kota Bekasi ini bisa saling sinergi. Jadi dia mengetahui sekali Kota Bekasi, ya. Saya juga setidaknya mempunyai pengalaman di tingkat nasional yang bisa ditarik membawa Kota Bekasi lebih baik, dan ini bukan wacana karena saya sudah memberikan kontribusi nyata ke Kota Bekasi dalam seperti yang tadi saya sampaikan, visi misi dalam membangun Kota Bekasi. Bukan cuma visi misi tapi sudah melaksanakan. Saya tinggal menjalankan lebih lagi jika saya di dalam pemerintahan. Itu di luar pemerintahan aja saya melakukan dengan cara pribadi, gitu kan, membantu A, B, C dengan cara yang saya lakukan secara pribadi, kontribusinya kan gitu.
Apalagi kalau saya dalam pemerintahan, maka komitmen saya akan membangun Kota Bekasi dengan hati. Makanya kenapa saya tidak mau mengambil gaji saya tidak mau mengambil upah pungut saya, akan saya kembalikan kepada masyarakat ya dalam bentuk program. Gaji nggak diambil? Saya nggak ambil gaji saya tidak ambil upah pungut saya kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program. Kenapa? Karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan saya kecukupan dalam dunia usaha saya. Maka saya terjun dalam dunia politik hanya untuk mengabdikan diri saya, membangun masyarakat Kota Bekasi menjadi masyarakat yang sejahtera. Oke, begitulah paparan dari calon kita Bang Novel ya. Bang ganteng kalau saya nyebut. Masya Allah, Mas Ali Muhammad. Ya udah, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Iya, makasih Bang. Siap, Ya, Mas. Makasih banyak.